Oke teman-teman ya. Nah, tadi jadi kita lanjutin lagi ya, tadi yang nasabah berisiko tinggi itu dia marginnya ya, dia pakai margin tangguhan ya, margin ditangguhkan ya. Nah, kalau nasabah yang beresiko rendah ya, dia langsung diakui sebagai pendapatan margin ya, langsung diakui sebagai pendapatan margin tadi ya. Jadi piutang murabahah ya, pada kalau yang nasabah beresiko rendah piutang murabahah, lalu di kreditnya itu aset murabahahnya dan pendapatan margin ya. Tapi kalau nasabah beresiko tinggi tadi itu piutang murabahah, lalu aset murabahah, lalu margin murabahah yang ditangguhkan. Sehingga ketika dia ada pembayaran ya, barulah pembayaran itu sebesar pembayaran itu ya yang akan menghapus margin murabahah tangguhan tersebut ya. Nih kalau tadi nih ya kayak ini ya 3 cicilan ini ya, nanti ya margin murabahah tangguhannya itu akan diakui sebesar ini ya, sebesar yang dibayarkan ya, sebesar dibayarkan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi dia tidak berani dalam mengakui pendapatan ya. Si bangsa itu dia tidak langsung berani mengakui sebagai pendapatan. Karena nasabahnya beresiko tinggi ya. Nah, ini ke apabila akad murabahah lebih dari 1 periode akuntansi pada akhir periode bank syariah akan mengakui penyisian kerugian piutang. Nah, ini ketika ada piutang yang tidak tertagih ya. Ada piutang yang tidak tertagih. Nah, jadi kerugian piutang murabahah pada penyisihan kerugian piutang murabahah ya. Nah, jadi dia ada yang belum terbayarkan gitu ya. Di sini dikatakan berdasarkan contoh sederhana ini maka jumlah piutang murabahah adalah 1.000 ya kan. Yaitu pokoknya 800 yang di atasnya. Keuntungan 200. Nah, lalu di tingkat keuntungan itu berarti di sini 20% ya. Keuntungan yang diakui adalah proporsional terhadap piutang yang berhasil ditagih. Apabila piutang yang berhasil ditagih itu ada 500, maka keuntungan yang diakui adalah 100 ya. Apabila piutang yang berhasil ditagih sebagai angsuran ada 300, maka keuntungan yang diakui adalah sini adalah 60 ya. Dan apabila piutang yang berhasil ditagih ada 200, maka keuntungan yang diakui adalah 40 ya. 20%-nya dari 200. Yang ini untuk mencari berapa persen yang bisa diakui ya, dan berapa persen yang tidak dapat diakui ya. Sehingga nanti ajudan seperti ini ya, kerugian piutang murabahah ya. Misalkan di tahun pertama nih ya. Di tahun pertama kan dia 500 ya. Nah, berarti berapa tuh yang 20% berarti 100 ya. Tahun pertama berarti sini 100 ya. Di tahun kedua berarti yang tidaknya berarti 60 ya. Tahun ketiganya berarti 40 ya. Nah, ini piutang murabahah yang disajikan dalam baca ya. Mungkin misalnya teman-teman ya. Nah, ini di bawahnya lagi. Lalu ada potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati ya. Atau yang lebih cepat disepakati. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan. Ya. Nah, ini jurnalnya harus dibuat yaitu pada saat pengakuan keuntungan. Nah, itu tadi ya, ketika nasabah berisiko tinggi margin murabahah tangguhan pada pendapatan margin murabahah ya. Nah, pada saat menerima pelunasan pengakuan, nah ini kas pada pendapatan margin murabahah pada piutang murabahah ya. Nah, ini sih sebenarnya sama ya tadi ya. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran diakui sebagai berikut. Ini
margin murabahah tangguhan pada sama jadi pengakuannya margin murabahah tangguhan pada pendapatan margin murabahah ya. Pada saat menerima pelunasan ya. Sebenarnya yang tadi teman-teman ya. Jadi nasabah itu ketika dia melakukan pembayaran ya, ketika dia melakukan pembayaran ya. Nah, berarti kas dia bertambah ya. Kasnya si bank saya kan bertambah ya. Nah, tapi ini ketika nih ada diskon nih ya. Ini ketika ada diskon. Diskon itu dia ngurangin apa teman-teman? Ngurangin margin ya teman-teman ya. Diskon itu ngurangin margin. Nah, makanya dia ngurangi pendapatan margin murabahah. Nah, lalu kalau misalkan nih diakibatkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli. Nah, berarti dia pakainya ini ya. Margin murabahah tangguhan ini dihapuskan pada pendapatan margin murabahah. Ya. Ini jadi dia ada pengurangan ya teman-teman ya, ada pengurangan. Oh, ini jelas nggak teman-teman? Jelas nggak? Atau saya ulangi? Pak. Ya? Nggak ngerti, Pak. Saya ulangi Ulangin lagi, ya. Bapak. Gini. Iya, Bapak. Ya. Ini jadi ada potongan nih ya. Ada potongan atau ada diskon. Ini kasusnya kasus ada diskon. Nah, diskon ini ada beberapa sebab ya. Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama itu adalah membayar secara tepat waktu. Nah, ternyata bagi nasabah yang secara tepat waktu itu yang diberikan potongan ya, diberikan potongan. Nah, ini terutama bagi nasabah yang berisiko tinggi teman-teman ya. Bagi nasabah yang berisiko tinggi. Sehingga yang ini ya. Yang ini ya. Ini adalah tadi jurnal mengenai penghapusan margin murabahah tangguhan ya. Yaitu margin murabahah tangguhan dihapus menjadi pendapatan margin murabahah ya. Nah, ini nasabah yang berisiko tinggi tadi ya, dia membayar secara tepat waktu ya. Sehingga di sini dia tidak ada perbedaan dengan yang tadi di atas ya. Yang tadi pernah saya jelaskan ya. Jadi margin murabahah tangguhnya itu langsung diganti menjadi pendapatan margin murabahah ya. Yang ini jelas ya. Kalau ini cuma berbicara yang tangguhan tadi itu diakui sebagai menjadi realitasnya ya, menjadi realitinya yaitu pendapatan margin murabahah ya. Ngerti nggak? Halo. Ya, Pak, ada. Ya. Kalau ini berdasarkan pada realitasnya ya, pada realitinya. Jadi marginnya tadi itu langsung diganti menjadi jurnal yang sebenarnya itu ini pendapatan margin murabahah ya. Nah, yang B ini pada saat menerima pelunasan dan mengakui potongan angsuran ya sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Nah, ini jadi si bank itu dia memotong margin dia ya. Memotong margin dia. Jadi dilunasin ya. Tapi dia marginnya dipotong ya. Artinya apa? Ada pembayaran cepat ya. Jadi tuh si nasabah itu dia membayar lebih cepat ya. Nasabah membayar lebih cepat dan si bank itu memberikan diskon gitu ya. Nah, otomatis kan kasnya si bank nambah ya. Tapi si bank itu dia ngurangin marginnya ya. Nah, ya kan? Kasnya si bank tuh nambah, terus marginnya si bank itu kan berkurang kan, pendapatan marginnya si bank itu berkurang. Nah, piutangnya kan udah dilunasin tuh ya, maka piutang murabahahnya menghilang yaitu dengan cara dikredit ya. Jelas ya yang ini ya. Ini jadi kasusnya ini ada nasabah nih bayar duluan, apa maksudnya bayar lebih cepat daripada yang ditentukan ya. Yang B ini ya.
Nah, terus jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran. Nah, jadi ini si nasabahnya ini misalnya kayak sekarang nih, karena dampak COVID ya, sehingga dia agak-agak seret lah rezekinya ya, karena terkena apa namanya, ya mungkin pemotongan gaji ya, mungkin ada pemotongan penghasilan ya. Nah, sehingga si nasabahnya ini dia melunasi tapi dia ini apa namanya turun lah ininya ya, tidak sesuai dengan margin yang. Jadi gini teman-teman, dalam murabahah ini dia boleh apa, ada pengurangan tapi di marginnya gitu ya. Yang ditawar menawar itu adalah marginnya ya. Nah, ini dia marginnya ini ya, marginnya ini jadi dibayarin dulu nih sama si nasabah nih ya kan. Dibayarin dulu sama nasabah. Sehingga yang tadi itu ya, yang margin tangguhannya itu diganti langsung menjadi pendapatan margin ya. Nah, si nasabah ini kan melunasi kan, dilunasi nih ya. Nah, ketika dilunasi ya, maka ya otomatis kan si bank itu kan kasnya bertambah ya kan. Kasnya bertambah ya. Atau rekening si nasabahnya itu berkurang ya. Atau di debit nih ya, kas atau di debit rekening ya. Kas atau debit rekening nasabah. Nah, di sini si bank mengakui sebagai beban ya. Jadi potongan tadi itu yang jadi lebih murah itu ya, marginnya itu diakui sebagai potongan ya, beban ya, potongannya itu diakui sebagai beban ya. Kalau yang tadi di atas ya, yang tadi di atas ini kan dia mengurangi margin ya kan, dia mengurangi pendapatan margin kan. Nah, tapi kalau di bawah ini dia mengakui sebagai beban, ini sebagai beban. Ya. Atau potongan angsuran murabahah ya. Jadi si bank itu dia menulisnya sebagai beban lain-lain, yang mana beban itu adalah potongan angsuran. Ya, jadi si bank itu memberikan potongan angsuran ya pada piutang murabahah ya, pada piutang murabahah. Nah, piutang murabahahnya itu jelas dihapuskan ya, sebesar nilai yang tadi di awal ya, nilai yang di awal tadi. Jadi gitu teman-teman ya, jelas ya? Masih kurang jelas? Halo? Jelas nggak? Halo Pak, ya. Jelas ya? Jadi Ya, kalau Pak, yang, jelas, Pak. kalau yang pertama itu dia ada diskon ya. Diskonnya itu apa nih? Dia karena memang membayarnya tepat waktu dan bank memberikan diskon. Tapi kalau yang B-nya ini ya ada diskon juga, tapi diskonnya bukan karena dari banknya, tapi ini diskonnya ini karena si nasabahnya itu ternyata dia kena dampak ekonomi gitu lah ya, dampak ekonomi. Nah, lalu yang H ini adalah tentang denda nih ya. Denda kenapa? Si nasabahnya misalkan bandel ya. Dia sebenarnya bisa bayar tapi nggak mau bayar. Diulur-ulur sama nasabah ya. Sehingga si bank ini dia tahu, wah nasabah ternyata uangnya ada gitu kan. Apalagi misalkan dia nasabah itu naruh di rekeningnya uangnya banyak. Dia tuh rekening banyak tapi kok cicilannya nggak dibayar-bayar. Nah, maka si nasabah ini dikenakan denda teman-teman ya. Dikenakan denda. Nah, denda dalam bank syariah ya itu tidak boleh masuk dalam pendapatan utama ya. Tidak boleh masuk dalam pendapatan utama ya. Ya. Sehingga di sini jurnalnya ketika si bank syariah itu mendapatkan denda ya, mendapatkan denda, maka kas ya atau dia mendebet rekening ya. Debit rekening pembeli ya. Nah, rekening simpanan wadi atau rekening apa gitu ya.
Nah, dia mendebet rekening pembeli ya, karena nih pembeli ini ternyata uangnya ada gitu ya, uangnya ada, tapi nggak mau bayar gitu kan, uangnya ada tapi nggak mau bayar ya, sehingga dia langsung didebet tuh ya. Nah, lalu ininya apa nih lawannya? Langsung masuk ke rekening simpanan wadiah ya, masuk ke rekening simpanan wadiah atau dana kebajikan. Bedanya kalau sama bank konvensional, di sininya ini nih ya teman-teman ya. Kalau di bank konvensional itu kas atau rekening pembeli pada pendapatan denda kalau di bank konvensional tuh ya. Tapi kalau dalam bank syariah itu dia rekening simpanan wadiah, strip dana kebajikan. Nah, berarti dia nanti masuk dalam laporan dana kebajikan. Jadi dia di luar dari pendapatan bank syariah. Artinya apa? Dia tidak mengakui denda itu sebagai pendapatan utama dia ya. Berarti ini akan dikembalikan nih ya. Ini kalau misalkan teman-teman ya mengajukan apa nih bantuan pendidikan ke bank-bank syariah gitu ya, kalau misalkan apa mengajukan ya, nah nanti ini dana dari sini nih ya, dana Qardul Hasan ini ya. Nah, jadi selain dana zakat dia ada dana Qardul Hasan ya, ada dana kebajikan ya. Lalu ada uang muka. Nah, ini tentang uang muka nih ya. Pengakuan dan pengukuran uang muka ada sebagai berikut. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Ya. Nah, pertama ini diakui sebagai uang muka pembelian sebesar uang yang diterima. Yang kedua, jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Ya. Nah, barang jadi dibeli. Lalu yang ketiga, jika barang batal dibeli oleh pembeli. Jadi waduh. Jadi ini udah dikasih ya uang mukanya tapi batal nih. Nah, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Ya, jadi uang mukanya dibalikin tapi ada biaya-biaya nih kan setiap transaksi kan pasti ada biayanya ya. Nah, lalu bagaimana ayat jurnalnya? Ya, yang A nih, pada saat menerima uang muka, kas atau mendebet rekening pembeli ya, pada kewajiban lain, yaitu uang muka murabahah ya. Nah, di sini dituliskan kewajiban lain ya, yaitu stripnya keterangan itu adalah uang muka murabahah. Lalu pada saat barang dibeli oleh pembeli ya. Nah, barang itu dibeli. Piutang murabahah, lalu margin murabahah tangguhan kalau misalkan tadi nasabah berisiko tinggi ya. Persediaan murabahah ya. Persediaan murabahah. Nah, lalu piutangnya berapa nih? Tadi taruhlah misalkan tadi 10 juta ya. Nah, berarti ketika dia ada uang mukanya itu langsung mengurangi piutang ya. Nah, mengurangi piutang ya. Kewajiban lain-lain uang muka pada nah ini jadi tadi 10 juta nih ya, 10 juta misalkan di sini apa namanya? Taruhlah misalkan margin murabahnya misalkan 1 juta, di sini 9 juta ya. Harganya tadi dia misalkan beli barangnya itu 9 juta gitu kan. Nah, berarti ini langsung mengurangi piutang. Berarti piutangnya tinggal berapa nih? Taruh misalnya uang muka 1 juta. Berarti sisanya itu piutang yang belum dibayarkan berarti tinggal berapa? Ini 10, 9. Berarti tinggal di sini berarti enggak ini lagi ya. Tidak apa namanya? Tidak 10 lagi. Misalkan tinggal berapa nih? Udah tinggal 9 ya. Kalau misalkan ditulis ini dia udah ngasih uang muka ya. 1 juta ya. Jadi langsung mengurangi piutangnya ya. Uang muka itu. Mengurangi sebenarnya sih lebih tepatnya itu mengurangi harga barang awalnya ya, uang muka ya. Oke teman-teman, ada satu hal lagi yang harus diperhatikan dalam transaksi murabahah ini. Pada murabahah ini margin itu tidak identik dengan persentase teman-teman ya.
Tidak harus identik dengan persentase. Margin itu bisa langsung jadi nominal. Misalkan harga barang misalkan 7 juta ya. Margin itu bisa langsung misalkan saya mau ngambil margin 2 juta gitu. Jadi nggak harus ngambil margin 20%, nggak harus ya. Bahkan lebih bagusnya ya langsung nominalnya aja, ya langsung nominalnya. Sekarang saya mau ambil margin 2 juta. Mau ditawar nggak gitu kan. Nah, misalnya tawar deh 1,5 gitu. Marginnya yang tawar ya. Karena yang disunahkan tuh seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang namanya jual beli itu ada tawar menawarnya itu di margin ya, bukan pada harga pokok. Harga pokok nanti nombok ya. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, jika pembeli batal, nah berarti kewajiban lain tadi tuh uang mukanya itu ya. Nah, ini si bank itu ya, dia mengurangi uang mukanya ya dengan pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain itu apa tuh tadi? Biaya-biaya itu ya, biaya-biaya biaya administrasi kan. Di satu sisi bagi si pembeli kan biaya ya, tapi kan bagi si banknya itu bagi si penjual kan dia pendapatan ya kan. Pendapatan dari administrasi ya kan, dia kan akan melakukan administrasi itu kan harus dibayar kan. Nah, lalu si bank itu mengembalikan sisanya ini ya, kewajiban yang tadi uang muka dibayarkan itu sudah dikurangi pendapatannya si bank. Nah, baru sisanya itu dikembalikan pada nasabah ya, sisanya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Ini baru sampai uang muka nih teman-teman nih. Ya, baru sampai uang muka. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oh gini sih. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Halo, halo? Suara saya terdengar? Siapa ini yang chat-chat? Oh, mati lampu. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Halo? Suara saya terdengar nggak? Tes. Ini kok nggak ada suara semua nih? Pada kemana nih? Ada, Pak. Dengar Bapak ada. Dari Angga nggak ada pertanyaan, Pak. Oh, nggak ada ya. Jadi gini teman-teman ya, yang harus lagi-lagi yang harus dipelajari secara mandiri ya bagi teman-teman yaitu mengenai pengantar akuntansi atau akuntansi persediaan perusahaan jasa dulu ya. Perusahaan jasa dulu ya. Lalu yang kedua itu adalah akuntansi perusahaan dagang. Nah, murabahah ini sebenarnya identik dengan akuntansi perusahaan dagang, teman-teman ya. Hanya saja dalam akuntansi syariah yang pernah sering saya katakan bahwa dalam akuntansi syariah ini dia lebih spesifik barang-barangnya. Jadi nggak disamakan semua. Kalau misalkan barangnya itu langsung dijual, itu biasanya murabahah ya. Kalau barangnya itu langsung dijual. Terus ada lagi barangnya itu nunggu, belum ada. Nanti dikasihnya atau patutus salam ya. Terus ada lagi barangnya itu dibayarnya itu per termin. Karena barang itu nggak langsung jadi. Misalkan gedung sekolah. Kan bikin gedung sekolah itu kan contoh yang misalnya gedung sekolah itu kan yang bertingkat-tingkat kan, atau gedung yang yang sangat tinggi lah, misalkan gedung pencakar langit misalkan kalau di Timur Tengah mungkin kayak Burj Khalifa gitu ya. Nah, itu kan bagi kontraktor ya kan, itu tidak semua kontraktor itu kan punya biaya yang cukup, punya modal yang cukup untuk langsung jadi gitu kan. Kan dia butuh butuh modal juga kan. Nah, sehingga dia minta bayar dong kalau misalnya udah bayar 25 udah selesai 25%, bayar dong 25%-nya. Terus kalau misalnya udah 50%, bayar dong 50%-nya gitu ya.
Nah, itu namanya istisna, ya. Nah, itu namanya istisna. Nah, istisna ini juga sebenarnya terjadi juga di dalam transaksi KPR sebenarnya, ya. Jadi KPR itu tidak selalu murabahah, teman-teman, ya. Bahkan bisa jadi hampir sebagian besar KPR itu istisna loh, ya. Kalau murabahah itu bagi bank syariah terutama, yang kalau misalkan bank syariah itu dia tidak memiliki modal yang cukup, ini bahaya, ya. Kenapa? Kalau murabahah itu kan barangnya sudah jadi, teman-teman, ya. Murabahah itu barang udah harus jadi loh, nggak boleh barang yang belum ada. Kalau belum ada berarti jadinya apa? Salam, ya. Ini barangnya jadinya salam tuh. Kalau misalkan nasabah udah bayar duluan nih, ya, beli KPR, udah ngasih duluan. Ternyata barangnya belum ada, itu bukan murabahah tuh, berarti salam, ya. Terus misalnya nasabah nih udah ngasih uangnya nih, ya, tapi diberikan uang itu sesuai dengan penyelesaian rumah. Nah, itu berarti istisna tuh, ya, itu berarti istisna. Jadi KPR itu tidak selalu murabahah, ya. KPR itu tidak selalu murabahah. Tergantung pada ya kondisi, ya, kondisinya. Ya mungkin itu teman-teman, ya, lebih kurangnya seperti itu, ya. Mungkin teman-teman ya nanti bisa banyak baca-baca sendiri, ya. Apalagi sekarang udah banyak di Google, ya, di mana gitu, ya, yang bisa dipelajari secara mandiri gitu, ya, teman-teman, ya. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.